Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Tri Oktarina. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 bekerja sama dengan PPSDM-AP atau Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini adalah 1. Jabatan dan tupoksi, 2. 3 isu sesuai tupoksi, 3. Teknik tapisan isu, 4. Isu terpilih, 5. Gagasan kreatif, dan 6. 4 pilar literasi digital. Adapun jabatan saya adalah pengelola perkara Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun tugas dan fungsi yang saya emban adalah yang pertama, menyerahkan dokumen akta cerai kepada para pihak. Yang kedua, menerbitkan dan menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara. Yang ketiga, membuat serah terima akta cerai dan salinan putusan. Yang keempat, menyerahkan arsip perkara yang masih dilakukan upaya hukum kepada Panitera Muda Gugatan atau Panitera Permohonan. Yang kelima, menyusun bundel B. Yang keenam, mencatat perkara putus, dan yang ketujuh, menyerahkan akta cerai dan salinan putusan kepada panitera untuk ditandatangani. Adapun beberapa isu yang saya temukan pada unit kerja saya adalah 1. Belum optimalnya sistem nomor antrian pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Pengadilan Agama Muara Bulian. Yang kedua, belum optimalnya manajemen surat masuk dan surat keluar. Adapun isu yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi PTSP online, yaitu aplikasi Simple by Choi pada Pengadilan Agama Muara Bulian. Berdasarkan 3 isu tersebut, maka dilakukan teknik tapisan isu untuk menentukan isu prioritas yang diangkat dengan menggunakan metode tapisan isu USG dengan menggunakan 1-5 skala Likert. Maka dari tabel tersebut, diketahui bahwa yang menjadi isu prioritas adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi PTSP online, yaitu aplikasi Simple by Choi pada Pengadilan Agama Muara Bulian. Pada metode USG, U merujuk pada urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. S merujuk pada seriousness, atau seberapa sering isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan G atau growth adalah seberapa kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Selanjutnya untuk isu terpilih. Dalam menganalisis penyebab isu prioritas tersebut, digunakan fishbone diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab dari sebuah kejadian atau proses. Pada kategori main, petugas tidak melakukan perawatan rutin terhadap aplikasi PTSP online. Untuk kategori machine, aplikasi yang digunakan tidak pernah diupdate. Untuk kategori method, informasi masih disampaikan dengan manual. Sedang untuk kategori material, tidak tersedianya menu info penerbitan akta cerai dan salinan putusan atau penetapan. Maka akibatnya adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi PTSP online pada Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun gagasan kreatif yang dapat dilakukan adalah menambahkan menu informasi penerbitan akta cerai pada aplikasi tersebut, yang dimana aplikasi ini dapat diakses oleh para pihak agar mengetahui apakah akta cerai mereka sudah dapat diambil. Aplikasi ini nantinya dapat diakses oleh para pihak kapanpun dan dimanapun. Literasi digital terdiri dari 4. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital ethics. Dan yang keempat adalah digital safety. Digital skill adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengelola informasi. Pada gagasan ini adalah membuat menu cek akta cerai pada aplikasi PTSP online yang memberikan informasi mengenai penerbitan akta cerai yang dapat diakses oleh para pihak kapanpun dan dimanapun. Pada menu cek akta cerai, para pihak dapat memasukkan nomor perkara dan tahun perkara, kemudian klik tombol search.
Jika akta cerai sudah terbit, maka akan timbul telah tersedia pada tampilan, beserta prosedur administrasi untuk pengambilan akta cerai kepada para pihak. Namun jika akta cerai belum terbit, maka akan timbul belum tersedia pada tampilan dan meminta kesediaan para pihak untuk menunggu. Digital culture adalah bagian daripada adanya penilaian atas kemampuan yang diperlukan bagi seseorang atau individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Sedangkan digital ethics adalah kemampuan menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sosialisasi terhadap menu aplikasi cek akta cerai kepada para pihak dapat dilakukan dengan mempromosikannya di setiap akun media sosial yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, baik itu di website, Instagram, maupun Facebook. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi data pribadi para pihak, maka dalam mengupdate informasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh petugas yang berwenang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.